Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Jika di minggu hari ini kita diberikan lagi nafas kehidupan, satu lagi kesempatan oleh Tuhan, kita percaya bahwa janji firman Tuhan terus berlaku bagi kita, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Biarlah itu kita nikmati hari ini untuk masuk di dalam ibadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Mazmur berkata, Mazmur 103 ayat 1-4 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Wah, sungguh besar dan ajaib, besar Dia, Allah yang kita sembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benar jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Benar Tuhan, layaklah segala bangsa sujud datang kepada Engkau.
Karena Engkaulah satu-satunya Allah. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga layaklah segala bangsa, setiap suku bangsa datang untuk menyembah kepada Engkau. Saat ini Tuhan, biarlah setiap hati, setiap telinga yang terbuka, yang mendengar Engkau, boleh sungguh-sungguh datang menyembah kepada Engkau. Menjadi pernyataan iman bahwa Engkau memang layak untuk disembah satu-satunya. Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dengan Roh-Mu yang kudus. Memperdengarkan, menggaungkan terus-menerus bahwa Engkau sungguh layak. Engkau satu-satunya Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin ibadah kami Tuhan hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa memimpin ibadah ini. Dan kami buka di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita terus memuji nama Tuhan. Menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Mari kita naikkan pujian. Bahwa Allah bangkit, maka kita patut bersorak. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu. Serahkan
sungguh rancangan Tuhan melebihi rancangan kita. Firman-Nya adalah menuntun hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan benar-benar masuk ke dalam hati kita. Karena hidup kita adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami saat ini akan mendengarkan sabda-Mu. Semuanya ini karena kasih kemuliaan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan setiap kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Kalau saat ini kami boleh dengarkan firman Tuhan.
kami boleh menyimak Tuhan. Engkau memberkati pemberitaan firman ini ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang mendengarkan tayangan YouTube ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik kepada para pendengar ya Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai menjadi alat-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu yang hidup boleh menghidupi setiap kami ya Tuhan. Boleh dapat menguatkan, menghibur, menegur kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar mendapatkan makanan rohani yang segar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua peralatan dalam tangan Tuhan. Dan jaringan juga sehingga boleh dari awal sehingga akhirnya boleh dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, Bapak saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Pertobatan yang Semu. Ya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Ya. Saya ambil dari kisah Yunus pasal 1 sampai ke 4. Tentunya saya tidak akan membaca semua ayat-ayat, namun kita semua mengetahui dan kita bahkan sudah hafal cerita daripada Yunus, kisah Yunus ini. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kata semu adalah dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya palsu atau pura-pura atau setengah ya, atau tak benar. Nah, boleh diringkas bahwa semua adalah pura-pura atau palsu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Yunus ini sudah populer kalau kita hanya melihat ceritanya. Sangat lucu ya. Yunus dimakan ikan besar, berada di perut ikan 3 hari, ya. Lalu dimuntahkan. Namun kalau kita lebih merenungkan dengan menyusuri pasal demi pasal, maka kita akan menemukan benang merah dari 4 pasal dan berbagai macam makna rohani. Ya. Untuk itu saya tertarik untuk membaca dan merenungkan berulang-ulang. Dan kitab Yunus ini menurut saya kitab yang sangat jujur, terbuka, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Untuk itu saya akan mencoba menguraikan kisah ini dan kita akan menemukan pertobatan yang palsu, semu, dan pertobatan yang murni. Kita akan melihat juga seorang nabi yang tidak taat akan panggilannya, tapi saya juga tidak akan melihat juga bagaimana Yunus, sepak terbang Yunus dari kejadian kisah Yunus ini. Ya. Tuhan memanggil Yunus ini suatu anugerah untuk menyerukan berita ilahi, tetapi Yunus tidak taat. Ya. Apakah Yunus layak? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Mengapa? Karena tidak seorang pun yang layak, hanya karena anugerah saja jika Yunus dipanggil. Ya. Kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Ya. Karena ada trauma masa lalu. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, kepahitan pada masa lalunya. Kenapa? Karena bangsa Assyria yang menduduki kota Niniwe ini sangat kejam. Sering menyiksa bangsa Yahudi, ya, menghukum orang Yahudi dengan mengikat tangan, ya, dengan tangan kiri, tangan kanannya, kemudian kakinya diikat masing-masing dan ditalikan kepada 4 kuda, ya. Jadi tangan ini ditalikan dengan tangan satu ekor kuda. Kemudian kiri juga kuda dan semuanya jadi 4 kuda. Nah,
semua diikat, dan ketika dicambuk kuda-kudanya, maka kuda-kudanya ini lari dengan kencang. Nah, maka tangan dan kakinya semua terlepas. Demikianlah hukuman, ya, kejamnya bangsa Assyria yang mendiami kota Niniwe kepada bangsa Yahudi. Nah, sehingga Yunus ini sangat benci kepada Niniwe. Tetapi Yunus ingin Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Niniwe oleh karena kejahatannya. Ya. Namun sementara Allah mencintai segala bangsa dan Ia ingin menyelamatkannya. Ya. Oleh karenanya Ia bermaksud melarikan diri, ya, menjauh dari Tuhan dengan pergi ke Tarsis dan dianggap sebagai wilayah ujung bumi. Pikirnya Allah tidak akan menjangkaunya. Ya. Tuhan membongkar kebobrokan seorang nabi. Orang-orang yang di kapal, ya, lebih berani daripada Yunus. Mereka sudah mengetahui biang kerok musibah di lautan terjadi. Ya. Ketika Yunus berada di kapal dan telah beberapa jauh berlayar, tiba-tiba Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Awak kapal semua menjadi takut dan berseru kepada Allahnya. Ya. Mereka masing-masing juga membuang barang muatannya agar meringankan perahu tersebut. Ya. Mereka sudah berteriak kepada Allahnya. Jadi pada mereka yang memuja Allah-Allah, ya, ilah-ilah lain, ya, patung-patung, ya, ternyata tidak ada satu Allah mereka pun yang dapat menolongnya. Malah badai semakin mengamuk. Ya. Di saat semua orang panik, Yunus turun ke dalam ruangan yang paling dalam dan tertidur dengan nyenyak. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Ya. Barangkali Allah itu menginginkan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Tetapi Yunus tidak melakukan yang dipinta nahkoda tersebut. Dia tidak memohon kepada Allah untuk menolongnya menghentikan angin ribut tersebut. Ya. Akhirnya mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Lalu mereka bertanya, oleh karena siapa kamu ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ya. Yunus diinterogasi oleh orang-orang yang di kapal. Ya. Dan Yunus menjawab, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya. Yunus sangat hebat mengenalkan Allah. Ya. Tetapi tidak mencintai mereka karena tidak memberitakan firman. Orang-orang itu menjadi takut dan bertanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab mereka mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Mereka bertanya kepada Yunus, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Ya. Yunus meminta agar dirinya dilemparkan ke laut. Di sini Yunus ingin lebih menjauh lagi dari Tuhan dan ingin mengakhiri hidupnya dengan masuk ke dalam bawah lagi ke bumi. Ya. Ia berusaha bunuh diri, pikirnya dengan dia mati, maka tidak ada yang menyampaikan pesannya kepada Niniwe. Ya. Tetapi bagaimana sikap orang-orang kapal? Justru merasa iba, sayang kepada Yunus. Ya. Dengan melakukan mereka bersama-sama tidak memenuhi permintaannya untuk melemparkan ke laut, justru mereka bersama-sama mendayung dengan sekuat-kuat tenaga untuk membawa kapal ini kembali ke darat. Tetapi usaha mereka tidak sanggup.
sebab laut semakin bergelora menyerang mereka, Tuhan ingin menyatakan teguran kepada Yunus. Kau tidak punya hati, katanya seorang nabi. Ya. Siapakah orang-orang yang di kapal itu? Mereka lebih punya hati. Ya. Lalu orang-orang kapal yang tidak mengenal Allah itu berseru kepada Tuhan, Allahnya Yunus. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa oleh karena Yunus, dan janganlah tanggungkan darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Demikianlah mereka berseru kepada Allahnya Yunus, ya. Padahal mereka tidak mengenal Allah, tapi mereka percaya Allahnya Yunus itu Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena dia memiliki pengetahuan dan mempunyai kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan yang telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Jadi apa yang Allahnya ya Yunus ini maha kuasa. Ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Ya. Tadinya mereka tidak mengenal Tuhan. Dengan kejadian gelombang badai itu, dan Tuhan tenangkan, dan mereka percaya bahwa Allahnya Yunus itu betul-betul ada. Ya. Orang-orang kapal itu menjadi orang percaya, bukan karena hasil penginjilan Yunus, namun Allah sendiri secara langsung menganugerahkan kasih karunia-Nya. Ya. Mereka bertobat dan mereka memberikan korban sembelihan kepada Tuhan. Ya. Tuhan mengirimkan ikan besar dan menelan Yunus dan membawanya ke Niniwe. Ikan besar itu dijadikan sebagai alat transportasi yang cepat. Ya. Karena misi Tuhan harus dilaksanakan. Ya. Sementara Yunus tercebur di laut dan Tuhan mengirimkan ikan besar. Agar Yunus sampai di Niniwe, maka Tuhan mengirimkan ikan besar dengan cepat membawanya ke Niniwe. Ya. Nah, dalam pasal 2, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perut ikan Yunus berdoa demikian. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Engkau menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Engkau dengarkan suaraku. Yunus sadar bahwa Allah maha hadir dimanapun. Allah ada sekalipun di tengah dunia orang mati pun. Ya. Namun di ayat yang keempat, sepertinya ada penyesalan. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ada penyesalan dari Yunus. Namun apakah penyesalan itu sungguh-sungguh? Yunus membela diri dengan mengumpat, menyalahkan dengan menyatakan orang-orang kapal yang berpegang pada berhala-berhala, merekalah yang meninggalkan Engkau. Ya. Perhatikan dalam ayat pasal 2 ayat 9, ya. Yunus bertobat dan bernasar. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Perkataan Yunus ini sungguh luar biasa, ya, dengan sepertinya sungguh-sungguh dia bertobat, ya. Dengan bahkan dia bernasar dan akan kubayar. Dan dia menyadari bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Ya. Nah, kita lihat akan selanjutnya apakah betul-betul Yunus itu bertobat, ya, dan membayar nasarnya. Ya. Dalam pasal 3 Niniwe bertobat. Ya. Lalu Tuhan memerintahkan ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya.
Sesampainya di daratan Niniwe, firman Tuhan kedua kalinya kepada Yunus, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Ya. Tuhan yang kedua ini hanya mendorong, namun tidak mengulangi isi perintahnya. Tuhan telah menitipkan firman-Nya pada awal Yunus dipanggil. Lalu Yunus pergi dan masuklah ke kota Niniwe dan mulai menyampaikan pesan ilahi Allah dengan berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya. Orang Niniwe takut dan percaya kepada Allah. Maka tidak perlu menunggu 40 hari, namun segera mereka mengumumkan puasa, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak, dengan mengenakan kain kabung. Ya. Lalu sampailah mereka berita itu kepada raja kota itu. Segera turun dari tatanya dan melepaskan jubahnya serta duduk di atas abu. Lalu memerintahkan seluruh rakyat, bahkan hewan pun tidak boleh makan dan minum. Kemudian memerintahkan seluruh rakyat untuk berseru kepada Allah dan haruslah berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Demikian ketika kita menerima firman, teguran, jangan keraskan hati. Segeralah terima dan lakukan. Jangan mengulur waktu, langsung bertobat. Tidak nunggu tua dulu. Ya. Terkadang ketika kita menerima teguran Tuhan melalui khotbah hamba Tuhan, pendeta, ya, bukannya mensyukuri, namun sering sikap kita justru seakan-akan menolak, tidak terima, ya. Tapi tidak dengan orang Niniwe. Mereka begitu menerima teguran, ya, dengan tidak pikir panjang mereka langsung bertobat. Allah melihat kesungguhan hati rakyat Niniwe, ya, bertobat, dan inilah pertobatan yang sejati. Maka seolah-olah Allah menyesal dan mengurungkan niatnya untuk menghukum Niniwe. Namun yang sesungguhnya memang Allah mengasihi umat-Nya. Mungkin saja itu suatu peringatan bagi bangsa Niniwe agar segera bertobat. Bisa jadi sebagian kita kalau sudah tahu waktunya akan mengulur-ngulur sampai last minute, ya, tinggal beberapa hari baru kita bertobat. Kalau kita sudah dinyatakan dokter hanya 1 bulan lagi umur kita, ya, karena sakit penyakit, baru kita bertobat. Kemana ketika kita masih segar bugar, masih bisa melakukan segala-galanya? Kemana kita? Apakah kita tetap setia dan bertobat kepada Tuhan? Nah, kita lihat dalam pasal 4, saudara yang kasih, Yunus bukannya sukacita karena Niniwe tidak jadi ditunggang balikan, melainkan hatinya mengesalkan dan marah. Karena sesungguhnya yang diharapkan Yunus agar Niniwe benar-benar ditunggang balikan, dihancurkan. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Demikian. Dalam pasal 4 ayat 2. Ya Tuhan, bukanlah telah kukatakan itu ketika aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi, Yunus mempertahankan keegoannya dengan mengakuinya bahwa Allah memang penuh kasih dan pasti tidak akan menuruti keinginannya. Sementara keinginan Yunus bahwa orang-orang Niniwe ini
harus dihukum oleh Tuhan. Harus dihancurkan karena kejahatannya. Kemarahan Yunus tidak mereda, bahkan bertambah sangat marah kepada Tuhan dengan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Dan ia kedua kalinya upaya Yunus bunuh diri. Yang pertama dia menginginkan untuk memerintahkan untuk campakkan aku ke dalam laut. Yang kedua, cabut nyawaku. Tetapi Tuhan berfirman pada ayat 4, layakkah engkau marah? Waktu itu Yunus betul-betul marah, lalu meninggalkan kota itu, keluar ke timur kota Niniwe. Di sana mendirikan sebuah pondok sambil menghitung hari, menantikan batas waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, 40 hari. Dia masih berharap bahwa setelah 40 hari, maka dia berharap Niniwe akan benar-benar akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan dia masih terus berharap. Kemudian Yunus di tengah-tengah kemarahannya, Tuhan menghibur Yunus. Tuhan begitu baik. Sekalipun Yunus ini terus memarah kepada Tuhan, tapi Tuhan penuh kasih. Tuhan menghibur Yunus dengan menumbuhkan pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaungi. Namun keesok harinya Tuhan memerintahkan seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Hal ini mengakibatkan Yunus kepanasan dan rebah lesu, berharap mati. Lalu Tuhan bertanya kepada kedua kalinya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Apa jawab Yunus? Selayaknya aku marah sampai mati. Kata Tuhan, engkau sayang kepada pohon jarak yang semalam tumbuh dan binasa dalam semalam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Kalau engkau hanya sayang kepada pohon jarak yang sehari saja bisa rusak, betapa Allah mengasihi orang-orang yang banyak, penduduk Niniwe yang boleh dikatakan penduduk yang padat, yang penuh, memenuhi kota, dikatakan bahwa 120.000 orang. Setelah kita menelusuri pasal dari 4 pasal ini, kita dapat memahami hati Allah dan hati manusia. Yunus sewaktu menerima panggilan Tuhan untuk menyampaikan berita ilahi kepada Niniwe dan tidak langsung menolak, namun dia ingin mengulur waktu, pergi menjauh ke ujung bumi Tarsis. Saudara, kalau kita lihat peta dari Yerusalem menuju ke Tarsis dengan dia menuju ke Niniwe, itu jauh lebih jaraknya sangat jauh daripada dia pergi ke Niniwe, tapi dia memilih ke Tarsis. Nah, agar pada waktu yang telah ditentukan Tuhan berakhir dan dia akhirnya ditunggang balikan. Dia seolah-olah mengulur-ulur waktu. Dia tidak pergi langsung ke Niniwe. Dia pergi dulu ke keliling dulu ke Tarsis. Nah, kalau kita perhatikan pesan Tuhan yang disampaikan Yunus kepada Niniwe, bahwa disebutkan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Berarti kalau ditambah sewaktu dia menunggu kapal, berangkat, kemudian dalam perjalanan kapal dan ditambah tinggal di dalam perut 3 hari, ikan
serta perjalanan ikan besar itu membawa dia menuju Niniwe sampai dia dimuntahkan ke daratan Niniwe. Ya. Bisa saja mungkin 5-10 hari. Ya. Nah kalau kita tambahkan saja 10 hari berarti titah Tuhan pada awal ya kepada Yunus bisa jadi itu 50 hari. Ya. Karena Yunus setelah mendarat Niniwe dan dia sampaikan 40 hari lagi, itu berarti sisa tinggal 40 hari lagi. Ya. Nah alasan Yunus karena dia sangat benci kepahitan terhadap orang Niniwe. Ya. Atas ketidaktaatan mengakibatkan kapal yang ditumpanginya mengalami goncangan karena diterjang badai. Ya. Dia bermaksud bunuh diri dengan meminta dilemparkan ke dalam laut. Ya. Namun dalam peristiwa itu orang-orang kapal menjadi bertobat. Dari penyembah berhala menjadi penyembah Allahnya Yunus. Allah yang Maha Kasih. Yunus bertobat dan bernasar pada saat di dalam perut ikan ya, besar. Namun ketika telah dikeluarkan dari ikan besar dan selamat sampai pasal 4 berakhir, ya, Yunus tetap marah dan tidak memenuhi nasarnya, mempersembahkan korban. Ini menunjukkan bahwa pertobatan Yunus itu tidak murni alias palsu. Ya. Lihat dunia langit, angin taat, ya. Dunia laut taat, tumbuh-tumbuhan taat, ya. Binatang semua taat. Giliran manusia Yunus, katanya Nabi, nyatanya tidak taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Yunus ini menggambarkan orang-orang yang dipilih Tuhan. Bagaimana meresponi panggilannya. Ya. Kalau saja ikan besar di laut taat, pohon jarak taat, ulat juga taat. Ya. Masakan kita makhluk yang paling mulia tidak taat. Kesedihan Tuhan terhadap orang Niniwe yang kemudian Tuhan mempertobatkan Niniwe, kota yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 120 orang jiwa dapat bertobat hanya dengan kalimat firman 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Bahkan seluruh tumbuh-tumbuhan dan binatang ikut taat, ya saudara. Namun Tuhan mempertobatkan Yunus sampai 4 pasal. Diakhiri pertanyaan pasal 4 ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus sampai akhir pasal 4 tidak juga melaksanakan nasarnya. Mau mempersembahkan korban bagi Tuhan. Inilah Yunus, pertobatan Yunus yang semu. Ya. Pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Pertobatannya hanya setengah-setengah. Ya. Dia berjanji di dalam ayat sebelumnya, dia akan mentaati dan bahkan dia akan mempersembahkan korban sembelihan dan bernasar untuk taat kepada Tuhan. Namun sampai akhir pasal kita tidak melihat Yunus mempersembahkan korban. Bahkan kita bisa melihat dia tidak pernah melaksanakan membayar nasarnya. Kitab Yunus ini ditutup dengan ayat, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak, dan Tuhan tinggalkan ayat ini berabad-abad, beribu-ribu tahun. Ini suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua manusia. Apakah saudara
menjawab, selayaknya aku marah? Aku tidak mau dipakai Tuhan. Ataukah saudara menjawab, jadikan aku pelayanmu. Jadikan aku Yunus sejati yang taat dan setia. Apakah kita mau melayani sesama dengan pilih-pilih? Ya. Kalau sesuai dengan hati kita, baru mau. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan perasaan dan hati kita, maka kita tidak mau melayaninya. Dari kisah Yunus ini kita boleh belajar. Agar ketika kita mendapat panggilan untuk pelayanan, selayaknya kita responi dengan dasar kasih pada Kristus. Yang mencintai segala bangsa, semua manusia. Janganlah mengulur-ulur waktu bila saudara mendapat tugas pelayanan. Segeralah melaksanakannya. Amanat agung berlaku bagi semua orang percaya. Janganlah menunggu umur tua, ya, dulu baru mau bersaksi, ya. Nah, pergunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Jangan seperti Yunus waktu di kapal, dia punya kesempatan yang baik mengenalkan Allahnya dan bersaksi agar semua orang bertobat dan percaya, namun tidak dilakukannya. Dari kisah Yunus ini juga kita mengingatkan kepada kita agar menjadi bertobat yang murni, asli, ya, sejati, sungguh-sungguh. Dan bila bernasar, jangan lalai memenuhinya. Orang-orang Niniwe sebagai contoh petobat asli, sungguh-sungguh dengan tidak menunda-nunda, sebaliknya dengan segera bertobat dan penuh penyesalan serta takut kepada Allah. Masihkah kita mengulur waktu buat kita bertobat, berkarya bagi Tuhan? Waktunya tinggal singkat, pakailah kesempatan yang ada untuk kita persembahkan hidup ini. Tuhan senantiasa memuliakan kita. Melalui kisah Yunus ini, Tuhan juga mengingatkan saya, apa yang saat ini sedang saya alami mengenai panggilannya untuk menjadi gembala sidang jemaat. Saya merasa tidak layak, tidak mampu, khawatir semua berkecamuk. Di sisi lain, Tuhan sudah meneguhkan beberapa kali, hingga sampai tidak mempunyai alasan lagi untuk menghindar. Saya merasa Tuhan mengejar terus. Namun dalam hati masih bertanya-tanya, betulkah ini kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Tapi melalui peneguhan-peneguhan sepertinya ada maksud Tuhan memanggil saya untuk memikul dan estafet kepemimpinan jemaat, saudara. Bapak Ibu yang kasih, pada dasarnya saya berusaha taat akan panggilannya, tapi di sisi lain bertanya-tanya apakah saya mampu menjalaninya. Tentu saya tidak mau seperti Yunus, takut dimakan ikan paus, ya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Amin. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita akhiri dengan berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, ya Tuhan. Firman-Mu boleh menegur setiap kami, ya Tuhan. Seringkali kami memiliki sikap yang acuh tak acuh akan pertobatan Tuhan. Seringkali pertobatan kami tidak murni. Seringkali pertobatan kami hanya pura-pura, ya. Ampunilah ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami senantiasa dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sejati, tidak menunggu-nunggu waktu lagi. Biarlah Tuhan kami memiliki hati yang penuh taat dan kan panggilan-Mu ya Tuhan. Taat dan setia kepada Engkau sampai. Biarlah Engkau pakai sisa hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan dari kesempatan-kesempatan yang baik untuk memberitakan dan bersaksi bagi Kristus ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersaksi dimanapun kami ada kesempatan.
Dimanapun kami berada ya Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami bersaksi. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh belajar untuk senantiasa bersyukur, berkorban kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga bernasar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kisah Yunus ini kami boleh benar-benar diteguhkan iman kami ya Tuhan. Agar kami senantiasa terus memiliki iman yang dengan pertobatan-pertobatan yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih abadi, berkat yang melimpah, kasih karunia dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pemeliharaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ada bersama kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.